Menarik ya kalau melihat Bung Hasto tadi menyampaikan dialog tidak hanya ke Gerindra, ke PKS juga. Tapi kalau kita berbicara mengenai satu nama yang akan maju nanti ke 2024, cukup jauh nampaknya. Tapi kalau bisa digambarkan Bang, analisis Anda, variabel-variabel koalisi partai yang saat ini sedang bergerilya seperti apa? Ya gini Mbak Maria, dalam pendekatan perspektif politik misalnya, kalau kita bicara tentang spesies koalisi itu ada dua. Memang ada istilahnya match all party yang berbasis kepada platform ideologis tadi, walaupun sekarang sekat ideologis itu agak lebih lentur gitu. Yang kedua adalah catch all party, jadi berbasis kepada pragmatisme, populisme, personal. Jadi pertanyaannya adalah apakah lebih DNA-nya lebih menonjol kepada pragmatisme politik atau ideologi atau populisme. Nah, kalau kita bicara populisme atau personalistik, berarti di situ ada faktor variabel figur individu yang menentukan koalisi itu terbentuk. Nah, yang kedua adalah selain simulasi koalisi kita seperti itu, ada juga pendekatan yang misalnya ada faktor lain, yaitu namanya otoritas presiden threshold. Jadi otoritas presiden threshold itu menjadi tiket penentu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang banyaknya nama yang berseliweran, banyaknya elektabilitas yang bagus gitu ya, yang moncer-moncer, baik dari klaster kepala daerah seperti Anies, Ganjar, kemudian Ridwan Kamil. Ini adalah dari klaster kepala daerah yang berprestasi. Yang kedua ada klaster dari misalnya ketua umum partai, ada nama Prabowo, ada AHY, ada Megawati, ada Saiku dan seterusnya, ada Caimin gitu. Kemudian ada dari klaster menteri misalnya yang berkinerja baik selama ini, misalnya ada Prabowo, ada Sandiaga, ada Mahfud MD, ada Nadiem Makarim dan seterusnya. Nah, kadang-kadang nama yang racikan elektoralnya yang moncer ini tidak akan menjadi penting, tidak akan menjadi punya korelasi untuk penentu, bahkan dia katakan hanya sebagai penghias media di awal. Nah, jika itu ditentukan oleh yang namanya otoritas presiden threshold, karena itu ada kunci ada di situ. Hiasan media saja ya, partai yang menentukan siapa orangnya. Maka jangan kita kecewa kemudian ada namanya capres kaget. Nah, capres kaget itu capres yang kita tidak duga. Dan itu makanya saya selalu mengatakan otoritas kunci ada pada partai. Maka kalau kita bicara tentang hari ini baik dari simulasi capres maupun yang kedua adalah dari simulasi koalisi, maka koalisi itu bisa saja kita ingin ada 3 poros, harusnya begitu. Karena semakin banyak calon variannya, maka pilihan itu akan makin banyak. Itu akan baik itu Mas Fadil untuk demokrasi kita. Jangan sampai rematch pilpres kayak kemarin itu keterbelahan. Maka ada bukan bipolar tapi multipolar. Jadi banyak calon. Tapi dengan kondisi adanya presiden threshold itu adalah otoritas tiket itu ditentukan ketua umum partai, maka nama-nama itu tidak juga akan banyak. Hanya akan berputar pada klaster-klaster yang saya bilang tadi. Bang, ini kita coba kita tanpa mengurangi hormat kita kepada nama-nama yang ada di layar saat ini ya. Ada Prabowo, ada Puan, ada Anies. Apa maksudnya? Mereka tentukan komitmen ya untuk menuntaskan COVID-19 dari negeri ini. Engganlah untuk ngomong-ngomongin soal yang 2024 begitu. Tapi kalau boleh dijadikan gosip gitu. Andai-andai gitu ya ibaratnya. Tepat nggak ini? Atau kira-kira Prabowo juga berpikir juga, saya kayaknya nggak usah lagi. Apa Anies aja? Nah coba, ini mungkin Anda bisa menganalisa atau menelaahnya gitu. Menarik dari Mas Fadil ya, bahwa apakah Pak Prabowo akan tetap konsisten maju, bahkan dipancing-pancing soal batu tulis yang tertunda 2009 karena adanya Pak Jokowi maju 2014. Nah, perjanjian yang tertunda itu bukan tidak dilaksanakan tapi tertunda. Maka ada skenario simulasi koalisi, partai penentu koalisi itu kan hanya 3, Gerindra, PDIP, Golkar. Nah, ada kemungkinan mereka mengatakan ya Prabowo Puan, koalisi dari poros PDIP Gerindra. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini punya kans atau tidak? Peluangnya seperti apa? Kalau dari segi racikan elektoral tadi, itu memenuhi persyaratan, sudah mulai bagus. Artinya kalau kita lihat simulasi, tapi bukan nama simulasi juga teratas juga. Ada 3 misalnya simulasi Anies AHY itu cukup bagus potensial. Kemudian simulasi Prabowo Puan cukup potensial. Prabowo Anies?
Kemudian Prabowo Anies juga cukup potensial, walaupun ini dianggap Gerindra sama Gerindra gitu. Nah, tapi kan nggak masalah, dulu ada Prabowo, ada dulu Prabowo Anies. Kenapa Anda nggak nyebut PKS? Prabowo Kan ada Kang Pipin, Sandiaga. apa Gerindra PKS gitu? Nah, Gerindra PKS kalau lihat dari chemistry-nya juga dapat sebetulnya, baik dari platform ideologis, basis ideologis tadi yang saya bilang dari Catch All Party tadi dapat. Atau justru tapi PDIP PKS tadi sudah berdialog katanya. Apakah sekat ideologisnya udah cair atau belum? Karena kan kemarin ya Mas Madi Fadil, pertemuan antara ketumnya aja belum masih ya, berjuang, level sekjen. Baru level sekjen. Tapi mungkin karena alasan Ibu Mega sibuk atau apa. Nah, tapi kalau sudah ketemu ketum sama ketum, kita anggap agak levelnya serius. Tapi kalau sekjen sama sekjen, ya mungkin masih gimmick Saya media. ke Kang Ferry lagi deh, Kang. Kang, mau jadi kingmaker aja atau masih berambisi untuk 2024, Kang? Kalau kingmaker berarti kan nama Anies kan yang diusung pasti. Mas Pangi, mungkin closing statement dari Anda singkat saja mungkin. Ya, kata kuncinya, walaupun memang calon potensial kita cukup banyak, Mas Fadil, yang elektabilitasnya moncer tinggi dan bagus, tetapi lagi-lagi itu kata kunci ditentukan oleh otoritas partai, menjadi kata kunci saya lihat di situ. Sehingga memang sistem pemilu kita membatasi mereka. Maka namanya presiden threshold itu menjadi dewa elektoral sebetulnya, dewa penentu siapa yang akan menjadi calon presiden ke depan. Jadi kalau misalnya publik yang menggemari nama A, nama B, ya itu cukup untuk diri Anda saja. Untuk diri Anda sendiri. Karena kita nggak tahu karena memang itu ada di saku ketua umum partai. Nah, yang kedua memang hasil survei kita juga menunjukkan 41,8% itu memang publik menginginkan lebih dari 2 pasang calon presiden. Tidak terbelah. Sehingga ya agar tidak terjadi rematch pilpres itu nggak terjadi, keterbelahan nggak terjadi, bipolar itu nggak ada, dan itu juga cukup membawa varian yang banyak yang disajikan ke masyarakat, sehingga tidak hanya calon-calon yang terbatas pada nama-nama tadi gitu. Tetapi memang apakah ini bisa diwujudkan atau tidak? Ini tantangannya di situ saya lihat. Nanti akan ada surprise dari Bang Ferry nampaknya ya ke depan. Baik, terima kasih Mas Pangi Salwi Caniago, Kang Ferry Yuliantono, terima kasih juga Kang Pipin Sofyan. Terima kasih atas waktu Anda pagi ini. Terima kasih banyak, sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.